Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat sehat dan juga yang tentunya yang utama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak bisa mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selamat datang kembali di Alsen TV, Kilau Ramadan bertabur makna, dan juga selamat datang di program Ramadanku lebih dekat dengan Nabi. Setelah sebelumnya Kak Adi bercerita tentang kisahnya Utbah, hari ini kira-kira Kak Adi bercerita tentang kisahnya siapa ya? Udah penasaran kan? Kalau gitu sapa dulu deh Kak Adinya. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk melanjutkan kisahnya? Oh siap dong, siap dong. Siap banget dong. Pasti anak-anak di rumah dan juga pemirsa Alsen TV ini udah gak sabar nih mau ngedengerin kisahnya dari siapa ya hari ini gitu ya. Tentang kisahnya Nabi Muhammad tentunya, tapi tentang apa ya? Tentang apa lagi nih yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad. Nah, sebelum masuk ke kisahnya Kak Adi, Walija juga mau ngingetin lagi bahwa hari ini bukan hanya ada program Ramadanku lebih dekat dengan Nabi, tapi juga ada program lainnya yang bisa pemirsa Alsen TV dan juga anak-anak tonton setelah ini ya. Nanti masih ada lagi, jadi tonton terus sampai akhir program Alsen TV di hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin kisahnya Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Kak Adi. Silakan Kak Adi. Baik adik-adik, berjumpa bersama saya lagi Kak Adi dalam cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai ya. Dung dagadang dagadung dagadung dung dagadagadung dang dung dagadagadung dang dung adagadung dung dagadagadung dang dung dagadagadung dang dung adagadung dung dagadagadung dang dung dagadagadung dang dung dang dung dang. Suatu ketika Nabi Muhammad menulis surat ditujukan kepada para penguasa. Suratnya sederhana, mengajak mereka supaya masuk Islam. Kalau kita nerima surat itu, kalau kita nggak mau sudah kan? Nggak mau saya, sudah. Ternyata ada seorang penguasa dari negeri Yamamah bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah begitu marah. Apa ini? Dia mengajak aku meninggalkan agamaku? Jangan haram kau Muhammad. Jangan haram. Ternyata Sumamah ini bukan hanya marah, tapi bahkan dia terprovokasi. Adik-adik tahu terprovokasi nggak? Dia dibuat marah sehingga malah ingin berbuat jelek kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada orang mengatakan begini, Sumamah, kalau engkau memang benar orang-orang yang berani, maka bunuhlah Muhammad. Maka kau benar-benar orang keren, katanya. Baik, siapa takut? Aku akan mengejarnya ke Madinah. Sumamah bawa pedang. Dung dagadang dagadung dagadung dung dagadagadung dang dung. Dia bawa pedang. Tak lari dia dengan kudanya sampai ke Madinah. Begitu di Madinah, dia terlihat oleh para sahabat Rasulullah yang sedang patroli. Siapa kamu? Jangan tanya aku. Aku Sumamah, pemimpin kota Yamamah. Baik, mau apa kau sini? Aku? Iya. Engkau mau apa? Aku mau mencari Muhammad. Untuk apa kau mencari Rasulullah? Aku akan membunuhmu. Apa? Engkau mau membunuhnya? Wah, akhirnya yang bertemu dengan Sumamah ini bukan sahabat sembarangan, adik-adik. Sahabat yang jago jago berantem, jago perang, namanya Umar bin Khattab. Sama Umar bin Khattab kemudian ditangkap dia Sumamah. Begitu ditangkap, kemudian Sumamah ini
diikat di tiang masjid, tangannya begini, udah ditangkap. Padahal Sumamah ini termasuk salah satu orang yang memang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia terkenal keburukannya. Dia ingin membunuh Rasulullah. Begitu sampai, dilaporkanlah pada Rasulullah. Rasulullah lihat Sumamah ada di tiang masjid. Sahabat-sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang yang ingin membunuhmu, maka kami ikat di tiang masjid." Apakah engkau sudah memberinya makan? Apa engkau menyuruh kami memberinya makan? Memberi makan orang yang akan membunuhmu, Rasulullah? Aku menyuruh membunuh makan. Adakah yang sudah memberinya susu? Dia adalah tamu kita. Tamu? Engkau menganggapnya tamu, ya Rasulullah? Ya, dia datang dari pergi negeri yang jauh, ingin mengunjungi kita. Mengunjungi? Dia mau membunuhmu, ya Rasulullah. Sudah. Aku bertanya kepadamu semua, wahai sahabat-sahabatku, adakah yang sudah memberinya makan dan minum? Enggak ada. Baik. Kalau begitu, engkau pergilah ke rumahku. Temui Aisyah. Ambil dan susu kurma yang ada di rumahku. Baik ya Rasulullah. Sahabat ini kemudian datang ke rumahnya Rasulullah. Ambil susu, ngambil kurma. Sama Rasulullah. Kemudian Sumamah ini diperlakukan seperti tamu istimewa. Diberi makan, diberi minum, diajak bicara. Rasulullah tiap hari nyapa, "Ya Sumamah, apa keperluanmu?" "Aku mau membunuhmu." "Sudahlah, makan saja dulu, ini makanan dariku. Kau pasti lapar. Ini minum-minumlah." Besok lagi, disapa lagi, sambil Rasulullah membawa makanan yang istimewa, juga susu yang istimewa juga buat dia. Tiap hari bertemu Rasulullah, dikasarin Rasulullah, dikatakan bahwa dia ingin bunuh Rasulullah. Rasulullah tidak menunjukkan muka jengkel sedikit pun. Sampai suatu saat, setelah berhari-hari, Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Sumamah, apakah engkau masih ingin membunuhku?" "Iya, aku masih ingin membunuhmu." "Baik, sahabat, bawa Sumamah ke pintu gerbang Madinah. Keluarkan dia dari Madinah. Habis itu bebaskan. Biar dia kembali ke negerinya masing-masing." "Baik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah." Para sahabat kemudian membawanya keluar ke gerbang kota Madinah. Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata setelah dibebaskan, borgolnya dilepas, talinya dilepas, Sumamah diam-diam balik lagi ke Madinah menuju ke Masjid Nabawi. Begitu sampai di pintunya Masjid Nabawi, Sumamah berteriak, "Hai orang-orang yang ada di Madinah, ini aku Sumamah, saksikan hari ini. Kalau dulu orang yang paling aku benci di dunia ini adalah Muhammad, saksikan bahwa sekarang orang yang aku paling cintai adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak mau masuk Islam tadi ketika aku ditahan oleh kalian semua. Karena aku benar-benar ikhlas. Aku ingin masuk Islam dalam keadaan yang bebas. Saksikan aku Sumamah. Aku ingin menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Adik-adik, ternyata Sumamah nggak banyak diajak bicara sama Rasulullah. Rasulullah cuma menyapanya, senyum, berbuat baik, sehingga keindahan akhlaknya disaksikan oleh seorang Sumamah. Manusia itu memang
suka ngelihat sesuatu yang indah. Suara yang indah kita suka, pemandangan yang indah kita suka. Hati ini suka melihat orang yang hatinya bersih, akhlaknya bersih, seperti Rasulullah SAW. Sehingga wajar Sumamah yang tadinya mau membunuh, hatinya berbalik menjadi jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumamah ini namanya kan belakangnya Ha ya. Biasanya kalau di Arab Khadijah, Maimunah, Asiyah itu kalau belakangnya Ha itu perempuan, tapi Sumamah ini laki-laki ya adik-adik. Laki-laki seperti Hamzah juga belakangnya Ha, dia juga laki-laki. Dia adalah pemimpin dari negeri Yamamah. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik semua. Jadi kalau kita ingin menunjukkan Islam, kita ingin dakwah, nggak usah harus jadi ustadz. Tapi kalau kita bisa berbuat baik dengan orang, dengan akhlak yang bagus, insya Allah itu sudah berdakwah menunjukkan keindahan Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa ya menunjukkan keindahan Islam kepada semua manusia dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak dan pemirsa TV semua, gimana tadi ngedengerin kisahnya Sumamah bin Utsal? Ini mirip-mirip ya sama kisah yang pertama, kisahnya Utbah. Orang yang tadinya benci banget sama Nabi, jadi cinta banget sama Nabi. Bahkan tadinya dia datang ke mendatangi Nabi itu, dia pengen membunuh Nabi, tapi akhirnya kok nggak jadi, dan dia malah jadi sayang banget sama Nabi. Nah, selain kisahnya Sumamah bin Utsal, katanya Kak Adi punya cerita lagi nih, kisahnya Sa'labah bin Abdurrahman. Gimana tuh kisahnya Sa'labah? Iya, sebenarnya sih kalau tadi balik Sa'labah Sumamah ini orang yang benci banget sama Rasulullah, kemudian jadi jatuh cinta gitu ya. Berikutnya ini justru kisah sahabat kecil ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Nabi punya sahabat kecil enggak sih? Punya Kak? Punya lah. Dan saya pernah ngitung itu Kak, periwayat hadis itu bahkan yang 10 sahabat yang dijamin surga itu rata-rata memang anak-anak muda Kak. Bahkan ada yang masuk Islam dari 10 tahun kan, Ali bin Abi Thalib, ada yang 14 tahun gitu ya. Jadi Nabi itu sahabatnya kecil-kecil ya, tapi luar biasa. Nah, salah satu yang sering saya ceritakan yang jadi inspirasi ini, sahabatnya nggak begitu populer sih, namanya Sa'labah bin Abdurrahman ini ya. Dia jadi sahabat Nabi, umurnya 11 tahunan lah ya. Dia kalau sama Nabi itu pinginnya nempel terus kayak perangkoa. Jadi kalau disuruh Nabi cepet pergi, cepet pulang gitu. Sampai sahabat-sahabat nanya kok, Sa'labah kok cepet banget nih? Iya, aku mah nggak mau jauh dari Rasulullah, kelamaan gitu. Sampai suatu ketika ini sahabat ini tuh disuruh sama Rasulullah ke ya pinggiran kota Madinah lah. Begitu ini jalan, dia lagi disuruh. Kota Madinah itu rumahnya kan rumah-rumah tipe gurun kan, biasanya kalau yang miskin nggak pakai pintu Kak. Iya, yang kotak-kotak gitu ya. Ya, dipakainya apa? Pakai kain pintunya. Akhirnya lagi besar. Habis itu dia ngelirik rumah, ternyata ada orang yang lagi mandi Kak. So, kamar mandinya jadi terbuka karena pakai itu. Dia nengok sekali. Kalau nengok sekali kan nggak sengaja kan. Habis itu dia nengok lagi. Pas nengok lagi, terus dia ini, ya Allah ya Rabbi, masa sih saya orang yang dekat sama Rasulullah kok mataku udah kotor kayak gitu dia. Habis itu ini sahabat ini dia melarikan diri Kak. Takut karena yang dia ketahui kalau ada apa-apa itu Allah ngutus malaikat Jibril ngasih tahu ke Nabi Muhammad. Dia takut, aduh nanti Nabi Muhammad tahu. Dia pergi tuh sampai berhari-hari, sampai akhirnya, singkat cerita ya, kalau diceritain panjang nih. Nabi nyuruh sahabat Umar sama Salman Al-Farisi, akhirnya ketemu tuh ini
sahabat ini. Intinya tadinya nggak mau pulang pokoknya mah. Kamu kenapa nggak mau pulang? Oh, saya punya dosa kayak gitu. Pulang. Habis itu datang ke karena dia sakit, ditaruh ke rumah ibunya. Nabi datang sama Nabi Muhammad. Ini kaki Nabi Muhammad ya. Dia kepalanya taruh di sini tuh sama Nabi Muhammad. Terus kepalanya dijatuhin lagi sama dia sendiri. Dianya malu gitu. Kenapa kamu nggak mau dekat sama saya gitu? Nggak mungkin. Kepalanya udah kotor sementara ke orang suci kayak gitu ya. Sampai kemudian, emang dosanya apa? Saya berbuat begini ya Rasulullah kayak gitu. Oh, terus kamu mau apa gitu? Saya mau aku diampunin gitu. Baik, saya doain gitu. Saya ngomong, ya Rasulullah, kok saya ngerasa kayak ada semut di antara tulang dan dagingku nih. Oh iya, kamu sebentar lagi ajalmu udah dekat, kata Nabi. Ternyata anak kecil ini adalah anak yang membuat sahabat-sahabat iri. Karena satu sahabat yang meninggalnya ada di pangkuan Rasulullah. Jadi dia pangku sama Rasulullah. Habis itu dimandikan sama Rasulullah, dikafani sama Rasulullah. Dan waktu meninggal juga, Rasulullah tuh mengiringi jenazahnya dengan kaki yang jinjit, Kak. Seolah-olah penuh banget. Sahabat-sahabat ngeliat, kok Rasulullah jalannya unik gitu. Kayak jalanan ini sesak penuh orang gitu. Ternyata Rasulullah, ya, karena aku lihat malaikat dari langit pun turun gitu. Sehingga saya ngelihat kayaknya nggak ada tempat untuk jalan kayak gitu. Nah, ini sahabat Sa'labah bin Abdurrahman, keren banget ya. Kecil, meninggalnya di pangkuan Rasulullah, dimandikan, dikafanin, dan dimakamkan sama Rasulullah SAW. Ini teladan cinta ya. Jadi Sa'labah itu ingin mencintai dengan caranya dia. Jadi kalau kita ngomong cinta sama Nabi ini, maka larangan Nabinya harus kita taati gitu. Jadi kalau dia ngerasa, saya udah berbohong sama Rasulullah, berarti cinta saya juga bohong, kayak gitu deh. Ini sahabat keren. 11 tahun berarti kalau di sini kelas 5 ya? Iya. Kelas 5, keren banget deh. Insyaallah ya. Kisahnya luar biasa ya. Ya. Sangat menyentuh hati gitu ya. Dan sebenarnya ini kisah yang keren banget ya. Dan jarang banget kita dengar gitu ceritanya. Ya itu dia. Oh iya, ternyata Bu Disi itu baru dengar. Coba anak-anak baru tahu kisah Sa'labah ini. Iya. Berarti cinta sama keluarga sama Nabi Muhammad ini dipertanyakan ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, itu juga mungkin ya yang Borja pernah dengar itu katanya bahkan justru nih orang-orang Yahudi dan Nasrani yang lebih tahu tentang Nabi Muhammad. Iya. Betul nggak itu, Kak Adi? Iya, dan itu ada di surat Al-Baqarah ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang sama Allah diberi kitab, Taurat sama Injil, yaitu Yahudi sama Nasrani, itu ya'rifunahu, mereka tahu Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenali anaknya sendiri. Ya kan? Sampai ini banget, sehingga wajar tuh ketika cerita Nabi Muhammad ikut berdagang sama pamannya ya. Terus Nabi duduk di pohon sahabi namanya. Pohonnya masih ada, Kak. Ya, kemudian kakak bisa ke sana di negeri Yordania. Di Jordania itu ada pohon yang sampai sekarang masih hidup tuh. Orang-orang sana atau mengatakan bahwa tidak ada yang duduk di pohon itu kecuali Nabi. Nabi istirahat di situ. Begitu istirahat di situ, ada seorang pendeta, namanya pendeta siapa coba? Bakhiro namanya. Bukhairo atau Bakhiro dia. Pohonnya tuh kayak gini. Kalau mataharinya di sini, pohonnya gini. Gini. Jadi pokoknya Nabi Muhammad nggak kena panas lah. Iya, Nabi Muhammad. Belum yang meganya di atas gitu ya. Sampai kemudian ya tadi pendeta Bakhiro akhirnya datang gitu. Ini anak siapa gitu. Ternyata yang ngaku pamannya Abu Thalib. Ini anak saya. Bohong kamu. Dia pasti ayahnya udah meninggal gitu. Oh iya benar, dia ponakanku, anak dari saudaraku gitu. Oh ya udah, pulang aja. Ini kalau ketahuan orang Yahudi, dia bisa dibunuh. Karena orang-orang Yahudi Bani Israel itu inginnya Nabi terakhir itu orang dari Bani Israel, bukan orang Arab gitu. Akhirnya pulang. Jadi sampai sekenalnya seperti itu lah. Cuma ngelihat aja gitu. Ngelihat udah tahu ini Nabi kayak gitu tuh.
Ya kalau kita jangan-jangan gak kenal ketemu gitu ya. Jangan kita selama ini belum kenal sama Nabi kita sendiri. Ya. Nah karena itu Kak Adi katanya punya tugas nih buat pemirsa Alsen TV. Oh, ada satu lagi yang lebih dahsyat lagi ya. Apa nih? Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir juga ada perempuan keren namanya Fatimah binti Naufal. Kalau kakaknya diceritakan masyhur ya di buku sirah. Kakaknya itu namanya Warokoh bin Naufal. Itu pernah saya dengar. Ya, itu pamannya Siti Khadijah, ya kan? Nah, si ini adiknya namanya Fatimah binti Naufal. Itu ceritanya juga unik juga di kitab itu, di cerita-cerita itu. Dia itu mendatangi ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah. Abdullah itu keren memang, udah akhlaknya bagus, orangnya ganteng gitu ya. Dia ngeliat, wah ini ciri-ciri Nabi terakhir itu ada di dia gitu. Akhirnya dia datang melamar supaya Abdullah itu jadi suaminya gitu. Aku pengen melamarmu gitu. Ini perempuan gitu. Saya bukan perempuan murahan kata dia, tapi aku baca dari kitab Injil bahwa Nabi terakhir itu ciri-cirinya ada pada kamu. Kalau nggak kamu, ya anakmu gitu. Maka aku pengen jadi bagian dari Nabi terakhir itu gitu. Sampai akhirnya ternyata nggak menikah kan. Menikahnya sama Aminah. Begitu Aminah mengandung Nabi Muhammad, ini perempuan ini tahu lagi. Dia ngomong, Abdullah, aku tahu Nabi terakhir bukan kamu, tapi anakmu. Karena cahayanya sudah berpindah ke istrimu. Kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang merenung, keren banget mereka melihat kayak gini gitu ya. Jadi ya inilah yang harusnya membuat kita iri. Jangan sampai kita sendiri jadi umatnya itu pengetahuan kita terhadap Nabi Muhammad malah di bawah mereka begitu. Dan tadi kuncinya, sebenarnya Kak Adi udah nyebutin kuncinya. Kuncinya biar tahu adalah baca. Betul. Kalau sekarang mungkin anak-anak bisa baca apa ya supaya kenal sama Nabi Muhammad? Banyak sih Kak, kalau buku-buku di luaran ya tentang Nabi Muhammad, klik aja buku tentang Muhammad di di toko online ya, banyak gitu. Mau di Tokped, mau di Shopee, mau di Bukalapak, mau di apa, pokoknya googling aja situ. Adalah insya Allah gitu ya. Jadi intinya kalau bisa itu diceritain, jadi cerita sebelum tidur Kak, di rumah gitu. Jadi hafal gitu. Ya kalau kita tahu tentang kisahnya ya insya Allah sih lama-lama kita ya jadi cinta karena semua kisahnya itu baik. Iya betul. Jadi mungkin kita sebagai umat muslim ya, anak-anak semua di rumah dan juga pemirsa Alsen TV, kita perlu nih untuk menilai lagi sejauh mana kita sudah kenal dengan Nabi kita. Jangan-jangan selama ini kita bilang aku cinta gitu ya, tapi ketika ditanya kita sebenarnya nggak tahu apa-apa soal Nabi, kan itu ironi ya. Bagaimana kita bisa cinta kalau kita nggak kenal gitu kan. Dan jangan sampai tadi kalah sama umat Nasrani dan juga Yahudi ya tadi, yang lebih kenal sama Nabi kita dibanding kita sendiri gitu ya sebagai umatnya. Padahal Nabi itu sayang banget sama kita. Ya Kak Adi, sampai di akhir ajalnya pun Nabi mengingat kita. Ya betul. Masa kita nggak mau sih meluangkan waktu gitu ya, satu hari misalnya beberapa jam gitu untuk membaca kisah tentang Nabi. Nah anak-anak juga boleh nih baca banyak buku, kan suka pada baca buku kan? Nah selain baca buku komik, buku apapun itu, juga coba baca kisahnya Nabi Muhammad. Kita teladani, tadi kan kisahnya keren banget ya, diceritain sama Kak Adi kisahnya Nabi dengan pertemuan sebelumnya ya, kisahnya Nabi dengan Utbah gitu ya, dan juga tadi kisahnya Nabi dengan Sumama, itu kan keren banget dan jarang kita tahu gitu ya. Nah sekarang tugasnya anak-anak di rumah semua dari pemirsa Alsen TV untuk melanjutkan nih supaya di bulan Ramadan ini kita bisa lebih kenal dengan Nabi kita dengan membaca banyak kisah-kisah Nabi. Dengan semakin membaca, tadi kata Kak Adi, kita akan semakin cinta karena semua kisah-kisahnya Nabi ini penuh dengan kisah yang heroik gitu ya, atau kisah yang pokoknya menampilkan sosok Nabi Muhammad sebagai seorang yang penuh kasih sayang dan juga manusia terbaik. Banyak sekali bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW gitu ya. Pemirsa Alsen TV dan juga anak-anak semua, berarti PR-nya apa nih Kak tugasnya setelah ini? baca buku, cari lagi ya tentang Nabi Muhammad SAW ya. Kalau mungkin Bapak Ibu di rumah pemirsa Alsen TV yang sudah bisa
mungkin baca kitabnya. Ada nggak sih Kak rekomendasi kitab yang bisa dibaca sama mungkin orang-orang dewasa nih yang sudah kayak banyak baca bukunya tapi belum baca nih buku ini, yang kayaknya ini wajib banget deh semua orang baca gitu. Mungkin Kak Adi punya referensi? Sebenarnya sih kalau yang buku-buku lama ya sekarang udah terjemahin itu kayak karya Haikal ya, Muhammad, itu udah lama di pasaran Kak, sejak saya kecil udah ada. Terus kalau sekarang yang lagi lagi masyhur, lagi top itu Rahiqul Maktum karya Mubarak Furi, udah diterjemahin di dalam bahasa Indonesia banyak juga gitu ya. Insya Allah sih banyak ya, tapi kalau itu kitab yang memang terpercaya ya Kak. Kalau sekedar kisah sekelumit kayak gitu sih kayaknya lebih banyak ya gitu. Tapi kalau dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan ya kitabnya kitab yang itu sih. Bapak Ibu semua dan juga pemirsa yang berminat tadi ya untuk mendalami kisah Nabi, boleh tadi di referensi dari Kak Adi boleh dibaca, dan juga anak-anak semua jangan lupa aja nanti kalau di perpustakaan SD sepertinya ada nih banyak kisah Nabi Muhammad, juga boleh dibaca kisahnya Nabi Muhammad. Dan mungkin untuk Bapak Ibu di rumah, para orang tua siswa juga seperti tadi sarannya Kak Adi ya, anak-anak yang belum bisa baca mungkin dari siswa-siswi dari SD ya, atau di daycare, di TK, boleh juga untuk membacakan kisahnya itu kepada anak-anak. Insya Allah mereka akan bisa meneladani dari semula mereka kecil gitu ya, sosok manusia terbaik. Jadi udah ditanamin nih karakter dari manusia terbaik sejak kecil. Itu akan jadi satu mungkin juga hikmah ya, mungkin bisa menyampaikan hikmah gitu ya lewat berkisah kepada anak-anak lewat cerita-ceritanya Nabi. Nah mungkin itu ya anak-anak semua dan juga pemirsa Alsen TV, akhir dari program Ramadanku lebih dekat dengan Nabi. Semoga dengan diceritakannya kisah Nabi di program ini bisa membangkitkan kembali keingintahuan kita dan juga rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita setelah ini nggak berhenti di sini, tapi kita terus mencari tahu gitu ya, terus membaca, terus menggali kisah-kisahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu kita tutup sesi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan program Ramadanku lebih dekat dengan Nabi dan juga anak semua. Sampai jumpa mungkin di program Alsen TV lainnya. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan semua programnya, karena programnya ini menarik dan juga keren-keren banget untuk diikuti selama bulan Ramadan ini. Saya Hadijah pamit undur diri dan juga Kak Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Belum selesai. Di sesi sebelumnya sama Kak Adi tentang kisahnya Utbah, anak-anak dan pemirsa Alsen TV kan ngerjain kuis tuh. Nah hari ini di kisahnya Sumama juga ada kuis. Mana ya kodenya? Mana ya? Kodenya dari sini. Boleh dimasukin kode quizisnya? Yang ini ya. Ayo dimasukin dulu. Udah masukin belum? Ditungguin nih. Ditungguin sampai buka. Ayo masukin cepet sekarang. Oke, udah masukin. Silakan dikerjakan quizisnya anak-anak di pemirsa Alsen TV. Dan Burja mengingetin lagi, pokoknya nanti kalau yang skornya tertinggi di kisahnya Sumama ini akan dapat apresiasi juga nih dari tim Alsen TV dari SD. Wah, hadiahnya spesial banget deh. Akan bikin kalian seneng banget gitu. Oke, kerjain ya. Kalian punya waktu banyak untuk mengerjakannya. Ya. Ada aja. Episode 7. Menangis saat puasa. Ya kecoret. Bombastic side eye. Aku duluan yang ngambil tahu. Apaan sih aku duluan yang lihat dulu? Nih aku ada di bawah.
Tapi kan aku juga butuh, aku juga kecoret. Aku juga sama, lebih kecoret. Kecoret itu maksudnya apa? Aku butuh juga. Nih, aku tuh butuh penghapus. Ini kamu aja ambil. A few moments later. Ih, kamu kenapa? Kok nangis? Jangan nangis, nanti batal puasanya. Penghapus aku diambil. Udah, jangan nangis. Nanti batal puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Al Centaurian hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wa salaman rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan, yang dapat kita syukuri. Teman-teman, tak terasa Ramadan sudah menginjak ke hari 22 tahun 1444 Hijriah. Bulan puasa adalah bulan kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan, dan sepertinya sudah rekan-rekan lakukan dari awal Ramadan, atau mungkin sebelum Ramadan kegiatannya sudah dilakukan ya, seperti tilawah, kemudian sholat duha, sedekah atau infak. Perbedaannya mungkin hanya ada penambahan, yaitu sholat tarawih. Namun perlu kita ketahui ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di dalam bulan puasa ini, yaitu sesuatu yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Untuk yang membatalkan puasa, tentu rekan-rekan Al Centaurian sudah tahu ya, makan dan minum. Tapi ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh anak-anak, Pak, ini membatalkan puasa atau tidak? Atau kita mendengar bahwa itu tuh kok membatalkan ya, padahal ada dalilnya atau tidak. Nah, hari ini saya akan coba membahas mengenai salah satu contoh yang katanya membatalkan puasa. Tadi yang seperti sampaikan, mungkin tidak sedikit teman-teman rekan Al Centaurian mendengar, jangan menangis, nanti puasanya batal. Betul nggak ya? Puasanya batal. Padahal tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa menangis itu membatalkan puasa. Seperti ketahui, yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Nah, kecuali air matanya menetes sampai ke bibir, kemudian kita telan. Nah, itu kan kategorinya minum. Nah, itu mungkin yang maksudnya akan membatalkan puasa. Jadi, rekan-rekan Al Centaurian, dalam bulan Ramadan ini, jika ingin menangis karena sesuatu kejadian atau peristiwa yang menyedihkan, ya menangislah. Selama menangis itu tidak berlebih-lebihan dan menangis itu tidak sampai masuk ke dalam bibir kita dan kemudian tertelan. Jadi kalau rekan-rekan Al Centaurian merasa sedih karena kehilangan sesuatu, kemudian ada perkataan orang yang lain yang menyakiti, kemudian ada sesuatu penyebab apapun yang membuat itu sedih, berarti tidak perlu untuk menahan untuk menangis. Jadi selama bulan Ramadan ini, kalau merasa sedih, menangislah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kultum hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi yang sudah tahu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di TV Alsen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, mari kita lanjutkan tilawah juz 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi auhayna ilaika minal kitabi bihuwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Summa awrasnal kitaballadzina nastafaina min ibadin faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati tibi'iz nillah zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu' wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurur syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabih. Kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarihuna fi Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awlam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizzalimin
sudur. Huwallazi ja'alakum jalaifa fil ard. Fama kafara fa'alaihi kufruh wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina nakafuruhum illa khosara. Qul ara'aytum syaraka akumul nata'un min dunillah aruni maza khalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal iduz zalimuna ba'duhum ba'dun illa ghururan. Innallaha yusikus samawati wal arda an tazul wala in zalata amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Wa aqsamu billahi hijahda aimanihim la in ja'ahum nadhirul layakununna ahda min dal umam falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi walayahikul makros sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatan
tajida limunnatillahi tabdila walan tajida lisunnatillahi hitahwila awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibaqul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum qawwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira walau yu'akhidhullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Zira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqa haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'nafi qihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la
basirun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.